Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Rona Maharani dan yang saya banggakan teman-teman semua kelas KP3B. Perkenalkan, saya Rizka Nandi Adarani dari kelas KP3B nomor absen 20. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan materi dengan judul komunikasi dalam bisnis. Terdapat 3 pokok bahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama adalah pengertian organisasi, yang kedua dimensi komunikasi dalam organisasi, yang ketiga pola komunikasi, dan yang terakhir adalah contoh kasus. Pokok pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian organisasi. Pengertian organisasi menurut para ahli, yang pertama menurut Stephen P. Robbins, organisasi adalah kesatuan atau entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Yang kedua, menurut James D. Money, adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mewujudkan tujuan bersama. Yang ketiga, menurut Dr. Andes H. Malayu SP. Hasibuan, organisasi adalah sebagai proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Max Weber, organisasi adalah suatu kerangka hubungan terstruktur yang di dalamnya terdapat wewenang dan tanggung jawab serta pembagian kerja menjalankan sesuatu fungsi tertentu. Dan yang terakhir, pengertian organisasi menurut Stoner adalah suatu pola hubungan-hubungan yang melalui mana orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama. Sedangkan pengertian organisasi menurut Wikipedia, organisasi sendiri diambil dari bahasa Yunani organon yang berarti suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Secara umum, pengertian organisasi adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan tertentu, memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Pokok pembahasan yang kedua adalah dimensi komunikasi dalam organisasi. Terdapat 3 dimensi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, person-to-person communication, yang kedua, komunikasi internal, dan yang terakhir adalah komunikasi eksternal. Person-to-person communication adalah komunikasi antar orang atau pribadi, bisa terjadi dalam organisasi maupun di luar organisasi. Bahkan sesungguhnya, semua komunikasi adalah person to person, karena meskipun pelakunya mewakili satu lembaga, namun keberhasilan komunikasi itu tetap tergantung pada bagaimana para individu pelaku tersebut membawa diri. Yang kedua adalah komunikasi internal. Komunikasi internal organisasi adalah proses penyampaian pesan antara anggota-anggota organisasi yang terjadi untuk kepentingan organisasi, seperti komunikasi antara pimpinan dengan bawahan atau antara sesama bawahan. Komunikasi internal ini lazim dibedakan menjadi 3, yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal. Komunikasi vertikal yaitu komunikasi dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Komunikasi dari pimpinan kepada bawahan dan dari bawahan kepada pimpinan. Dalam komunikasi vertikal, pimpinan memberikan instruksi atau petunjuk-petunjuk kepada bawahannya, sedangkan bawahan memberikan laporan-laporan, saran-saran, atau pengaduan-pengaduan kepada pimpinan. Yang kedua, komunikasi horizontal, yaitu komunikasi antara sesama seperti dari karyawan kepada karyawan atau manajer kepada manajer. Pesan dalam komunikasi ini bisa mengalir di bagian yang sama di dalam organisasi atau mengalir antar bagian. Komunikasi lateral ini memperlancar pertukaran pengetahuan, pengalaman, metode, dan masalah. Hal ini membantu organisasi untuk menghindari beberapa masalah dan memecahkan yang lainnya, serta membangun semangat kerja dan kepuasan kerja. Dan yang terakhir adalah komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal adalah
Komunikasi yang arus komunikasi yang memotong menyilang memungkinkan terjadi pada organisasi fungsional. Dan yang terakhir adalah komunikasi eksternal, adalah komunikasi antara pimpinan organisasi dengan khalayak di luar organisasi. Pada organisasi besar, komunikasi ini lebih banyak dilakukan oleh kepala hubungan masyarakat daripada pimpinan sendiri. Dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi dari organisasi kepada khalayak. Komunikasi ini bersifat dilaksanakan umumnya bersifat informatif, dan yang kedua adalah komunikasi dari khalayak kepada organisasi. Komunikasi dari khalayak kepada organisasi ini merupakan umpan balik sebagai efek dari kegiatan dan komunikasi yang dilakukan oleh organisasi. Untuk komunikasi dari organisasi kepada khalayak, komunikasi ini dapat melalui berbagai bentuk seperti majalah organisasi, artikel surat kabar, atau film dokumenter, atau brosur, poster, dan konferensi pers. Topik selanjutnya adalah pokok pembahasan selanjutnya adalah pola komunikasi. Pola komunikasi adalah cara kerja suatu kelompok ataupun individu dalam berkomunikasi yang didasarkan pada teori-teori komunikasi dalam menyampaikan pesan atau memengaruhi komunikan. Secara umum, terdapat beberapa pola atau struktur komunikasi dalam organisasi, yaitu bentuk roda, Y, lingkaran, rantai, dan informasi untuk semua arah. Kita akan membahas yang pertama, yaitu pola roda. Pola roda merupakan komunikasi dengan dua saluran, di mana setiap karyawan akan mengirim dan menerima pesan ke pusat komunikasi, dan pusat komunikasi akan menerima serta mendistribusikan informasi yang diterimanya. Pada contoh bentuk roda ini, atasan biasanya merupakan sumber komunikasi. Ia dapat mengirimkan informasi ke semua bawahannya. Posisi yang paling sentral adalah seseorang yang berinteraksi dengan semua atau sebagian besar anggota organisasi. Pola atau struktur komunikasi sentralisasi akan efisien untuk tugas bersifat kompleks. Pola kedua adalah pola Y. Pada pola Y ini, pusat komunikasi tidak dapat berkomunikasi langsung dengan seluruh individu, tetapi ada individu yang komunikasinya harus melalui individu lain. Pola ketiga adalah pola rantai. Pola rantai hampir sama dengan pola lingkaran, hanya saja di sini ada dua individu yang berada di akhir jaringan, sehingga hanya dapat mengirim dan menerima pesan dari satu posisi. Dibagi menjadi dua, yaitu rantai vertikal dan rantai horizontal. Untuk rantai vertikal, pola komunikasi ini tepat untuk komunikasi ke atas, upward, atau ke bawah, downward. Sedangkan yang rantai horizontal, pada komunikasi ini tepat untuk lateral communication atau komunikasi untuk tingkatan yang sama. Pola lingkaran atau pola keempat adalah pola komunikasi yang memungkinkan masing-masing individu untuk mengirim pesan ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Namun, demikian individu tidak dapat mengirim dan menerima pesan secara langsung ke seluruh karyawan. Dan untuk pola terakhir adalah pola formasi ke semua arah. Pola jaringan semua arah. Pada jaringan semua arah, semua individu pada semua posisi dimungkinkan untuk mengirim dan menerima informasi ke segala arah. Untuk slide selanjutnya, saya akan memberikan contoh kasus. Ribuan kru kabin British Airways hari ini memulai aksi mogok yang akan berlangsung 3 hari. Mogok tersebut dilakukan untuk memprotes rencana pengurangan ongkos operasional British Airways yang akan berdampak pada gaji pekerja. Sebelumnya, British Airways berencana menghemat belanja sebanyak 62,5 juta pound sterling untuk mengatasi dampak negatif yang muncul karena menurunnya penumpang, fluktuasi harga bahan bakar, dan persaingan dengan maskapai lainnya. Lebih dari 1.000 penerbangan British Airways akan mengalami pembatalan selama 3 hari pemogokan tersebut. Mogok kerja ini dilakukan setelah negosiasi antara pimpinan Serikat Dagang terbesar Inggris unit Tony Woodley dengan Kepala Eksekutif British Airways Willie Wells menemui jalan buntu. Penjelasan kasusnya, permasalahan atau konflik yang terjadi antara karyawan atau karyawan dengan atasan dalam masalah komunikasi harus diantisipasi dengan baik dan dengan sistem yang terstruktur.
Karena jika masalah komunikasi antara atasan dan bawahan terjadi, kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya mogok kerja, bahkan demo. Dari kasus tersebut dapat dilakukan beberapa hal untuk mengurangi masalah komunikasi dalam berbisnis. Di antaranya, membentuk suatu sistem informasi yang terstruktur agar tidak terjadi kesalahan dalam komunikasi. Misalnya, dengan membuat papan pengumuman atau pengumuman melalui loudspeaker. Yang kedua, membuat komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan menjadi lancar dan harmonis. Misalnya, dengan membuat rapat rutin. Karena dengan komunikasi melalui rapat rutin akan mengurangi masalah di lapangan. Dan yang terakhir adalah beri pelatihan dalam hal komunikasi kepada atasan dan karyawan. Pelatihan akan memberikan pengetahuan dan ilmu baru bagi setiap individu dalam organisasi dan meminimalkan masalah dalam hal komunikasi. Sekian presentasi dari saya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.